Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep mol. Di pembahasan video kali ini sangat lengkap sekali dan tidak ada part-partan lagi. Jadi teman-teman, kalau sudah menonton full video ini, sudah mengetahui semua pembahasan tentang konsep mol. Dan sebelum lanjut videonya, teman-teman saya harapkan untuk belajar video saya tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia sebelumnya, yang Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Karena teori ini sangat berhubungan sekali dengan konsep mol. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya dulu dengan mengklik videonya di pojok kanan atas, atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari pertama, apa itu konsep mol? 2. Hubungan mol dengan jumlah partikel atau X. 3. Massa molar. Nanti dijelaskan ada hubungan jumlah mol dengan massa zat. 4. Volume molar gas. Ada yang keadaan standar, keadaan kamar, keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui, lalu keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. 5. Molaritas larutan. Di sini terdapat catatan konsep mol. Teman-teman bisa screenshot atau catat konsep mol ini, karena nantinya akan kita bahas satu persatu. Ini gambar konsep mol yang lain. Bedanya di sini ada 2 tanda panah, beda dengan sebelumnya yang cuma 1 tanda panah. Artinya apa? Kalau kita lihat, misalnya jumlah partikel ke arah kanan jumlah mol atau N, yang artinya bagaimana kita bisa mengubah jumlah partikel atau simbolnya X ke jumlah mol. Rumusnya kalau kita lihat di sini mol sama dengan X atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu kita lihat yang bawahnya, di mana jumlah mol tanda panah ke jumlah partikel, yang artinya di mana jumlah molnya ini bisa mencari jumlah partikelnya. Berarti rumusnya itu jumlah partikel atau X sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Jadi berbanding terbalik gitu ya teman-teman, yang di atas itu dibagi, yang di bawahnya dikali. Begitu juga cara mengubah jumlah mol menjadi volume gas. Berarti jumlah mol sama dengan volume dikali 22,4 dalam keadaan STP. Yang STP ini kita akan bahas nanti. Lalu cara mengubah volume gas menjadi jumlah mol, caranya itu volume sama dengan jumlah mol dibagi 22,4 dalam keadaan STP. Lalu kita lihat yang paling bawah, cara membuat massa ke jumlah mol, berarti mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau MR. Lalu cara mengubah jumlah mol menjadi massa, caranya itu massa sama dengan mol dikali massa molekul relatif atau MR. Konsep mol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar untuk mempermudah perhitungan. Sebagai contoh, satuan lusin digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya 12 buah. 1 lusin kan sama dengan 12 buah, maka 2 lusin sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 buah. Satuan jumlah zat dalam ilmu kimia disebut mol. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro. Partikel zat dapat berupa atom, molekul, atau ion. Kita langsung ke contoh, misalnya 1 mol besi atau Fe mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Di sini Fe-nya partikel unsur besinya adalah atom. Lalu 1 mol air atau H2O mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Partikel H2O ini adalah molekul. Lalu 1 mol ion natrium mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion natrium. Partikel ion natrium adalah ion. Lalu 5 mol CO2 atau karbon dioksida mengandung 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berbeda dari sebelumnya itu kan 1 mol semua. Di sini ada 5, jadinya 5 kali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya itu 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CO2. CO2-nya ini dalam bentuk molekul. Lalu 0,2 mol hidrogen mengandung berarti 0,2 dikali bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Partikel hidrogennya adalah atom. A. Hubungan mol atau simbolnya N dengan jumlah partikel yang simbolnya X. Hubungan antara jumlah mol atau N dengan jumlah partikel atau X dalam zat dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah partikel atau X sama dengan jumlah mol atau simbolnya N dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Misalnya kita balik, yang kita cari adalah molnya, maka mol atau simbolnya N sama dengan X atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya kita gunain rumus segitiga yang mungkin kita udah belajar waktu SMP. Misalnya kita bikin segitiga, lalu kita bagi 3 seperti ini. Yang di atas adalah X, lalu yang di bawah ini N, yang di kanan adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau saya simbolkan dengan A. Lalu kita langsung ke contoh kasus, misalnya kita cari X, berarti N dikali A, atau bilangan Avogadro. Kalau kita misalnya cari N, maka X dibagi bilangan Avogadro. Begitu teman-teman cara tips dan triknya. 1. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni. Simbol emas itu adalah AU.
A. Apakah jenis partikel unsur emas? B. Berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut? Jawab A. Emas adalah unsur logam. Kita bisa lihat di tabel periodik ini kalau emas itu adalah logam, sehingga jenis partikelnya adalah atom emas. B. Jumlah partikel dalam 5 mol emas murni adalah rumus partikel atau X tadi sama dengan N atau jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Molnya tadi adalah 5 mol dikali bilangan Avogadro-nya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24 atom emas. Kita ke contoh kedua, suatu sampel gas oksigen mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel. A. Apa jenis partikel gas oksigen? B. Berapa banyaknya mol oksigen tersebut? Jawab A. Gas oksigen adalah unsur diatomik dengan partikel berupa molekul unsur. Jadi O2-nya itu adalah gabungan oksigen atau O dengan oksigen juga atau O. Jadi dia merupakan unsur diatomik atau dua atom. Kalau dia gabungan atom-atom itu disebut molekul. B. Banyaknya mol oksigen yang mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel adalah nyari jumlah mol sama dengan berarti X di atas dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan jumlah partikelnya tadi adalah 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi bilangan Avogadro-nya sama dengan 0,25 mol. Jadi banyaknya mol oksigen tersebut adalah 0,25 mol. Contoh ketiga, terdapat 10 mol senyawa MgCl2 atau magnesium klorida. A. Sebutkan jenis partikel senyawa MgCl2 atau magnesium klorida. B. Berapa jumlah partikel senyawa dalam sampel tersebut? Jawab A. MgCl2 adalah senyawa ion dengan partikel berupa ion Mg2+ atau ion magnesium dan ion Cl atau ion klor. Untuk pembelajaran senyawa ion, teman-teman bisa nonton video saya yang tentang ikatan ion. Di situ akan dibahas lebih banyak lagi bagaimana terbentuk ikatan ion dan bagaimana penamaannya. B. Jumlah partikel berupa ion magnesium 2+ dan ion klor dalam 10 mol magnesium klorida. 1 mol magnesium klorida kan mengandung 1 mol ion magnesium 2+ dan 2 mol ion klor. Sehingga 10 mol magnesium klorida mengandung 10 mol magnesium 2+ dan 20 mol ion klor. Jadi karena klornya ada 2, magnesiumnya 1, jumlah klornya itu 2 kali dari jumlah molnya magnesium. Jadinya 10 mol magnesiumnya, lalu klornya ini 2 kali lipatnya, jadinya 20 mol ion klor. Selanjutnya kita hitung jumlah ion magnesiumnya, yaitu mol dikali bilangan Avogadro. Molnya itu 10 mol dikali bilangan Avogadro. Hasilnya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel ion magnesium. Jumlah ion klornya sama seperti magnesium, mol dikali bilangan Avogadro. Mol ion klor itu 20 mol dikali bilangan Avogadro, sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 25 partikel ion klor. Jadi, dalam 10 mol senyawa magnesium klorida mengandung 6,02 kali 10 pangkat 24 ion magnesium dan 1,204 kali 10 pangkat 25 ion klor. Selanjutnya B. Massa molar. Massa molar, simbolnya itu M kecil, lalu ada indeksnya huruf M kecil juga. Menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Massa 1 mol zat sama dengan massa molekul relatif atau MR zat tersebut dengan satuan gram per mol. Untuk unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa molar sama dengan AR atau massa atom relatif dengan satuan gram per mol. Jadi khusus atom itu simbolnya AR. Kalau molekul atau senyawa itu simbolnya MR. Contoh, massa molar kalsium atau Ca. Massa dari 1 mol kalsium atau Ca sama dengan massa atom relatif atau AR, Ca sama dengan 40 gram per mol. Massa molar besi atau Fe sama dengan massa dari 1 mol besi atau Fe sama dengan massa atom relatif dari Fe kan 56 gram per mol. Lalu massa molar aluminium atau simbolnya Al sama dengan massa dari 1 mol aluminium atau Al sama dengan massa atom relatif atau Ar dari Al sama dengan 27 gram per mol. Untuk massa atom relatif, teman-teman bisa cek di tabel periodik. Untuk unsur yang partikelnya berupa molekul dan senyawa, maka massa molar sama dengan Mr atau massa molekul relatif dalam satuan gram per mol. Mr itu sama dengan jumlah seluruh total dari massa atom relatifnya. Dengan Mr itu sama dengan massa molekul relatif, satuannya gram per mol. Ar itu massa atom relatif, satuannya itu gram per mol juga. Kita langsung ke contoh soal. A. Massa molar dari hidrogen atau H2 sama dengan massa dari 1 mol H2. Mr atau massa molekul relatif dari H2 sama dengan hidrogen karena terdiri dari 2 atom, maka 2 dikali massa atom relatif dari hidrogen kan 1 gram per mol. Jadinya massa molar hidrogen sama dengan 2 gram per mol. Contoh yang B, massa molar oksigen atau O2
sama dengan massa dari 1 mol O2 atau oksigen, sama dengan massa molekul relatif dari O2. O2 atau oksigen memiliki 2 atom oksigen, jadinya 2 kali massa atom relatif dari oksigen, sama dengan 2 kali 16 gram per mol, sama dengan 32 gram per mol. Lalu yang C, massa molar dari karbon dioksida sama dengan massa dari 1 mol CO2, sama dengan massa molekul relatif dari CO2. Jadi kita cari massa atom relatif dari karbon ditambah oksigen, ini kan ada 2, jadinya 2 kali massa atom relatif dari oksigen. Massa atom relatif dari karbon kan 12 ditambah 2 dikali massa atom relatif oksigen 16, jadinya 12 ditambah 32 sama dengan 44 gram per mol. Lalu yang D, E, dan F perhitungan sama kayak sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa catat atau screenshot perhitungannya. Nanti teman-teman bisa jadikan soal untuk mencari massa molarnya, lalu bandingkan jawabannya. Hubungan jumlah mol atau N dengan massa zat atau simbolnya M adalah M atau massa zat sama dengan mol atau N dikali massa molar atau M kecil atau massa dikali N dikali massa atom relatif atau AR, atau massa sama dengan mol dikali MR atau massa molekul relatif. Kalau misalnya kita balik, kita nyari molnya, berarti N kecil atau mol sama dengan massa dibagi AR, atau N atau mol sama dengan massa dibagi MR. Contoh soal pertama, menghitung massa jika diketahui jumlah mol zat. Hitunglah massa dari A, 5 mol besi. Massa atom relatif dari Fe atau besi kan 56. B, 0,75 mol urea atau CONH22. Di mana di sini sudah disebutkan massa atom relatif dari unsur-unsurnya. C, 0,5 mol O2 atau oksigen. Massa atom relatif dari oksigen adalah 16. Jawab A, massa besi sama dengan jumlah mol dikali massa atom relatif dari Fe atau besi, sama dengan 5 mol dikali 56 gram per mol, sama dengan 280 gram. Molnya kita bisa sama-sama coret, jadi sisa satuannya gram. Lalu kita hitung B, massa ureanya, sama dengan mol dikali massa molekul relatif dari CONH22, sama dengan mol urea tadi 0,75 mol dikali massa molekul relatif dari urea, sama dengan 60 gram per mol. Hasilnya adalah 45 gram. Lalu kita hitung yang C, massa oksigen atau O2. Mol dikali massa molekul relatif dari O2 atau oksigen. Mol oksigen tadi 0,5 mol dikali MR dari O2 kan 32 gram per mol, sama dengan 16 gram. Contoh kedua, menghitung mol jika diketahui massa zat. Hitunglah banyaknya mol dari A, 2,3 gram natrium, ArNA-nya 23, B, 45 gram, C6H12O6 atau glukosa, ARC, H dan O sudah ada. C, 35,1 gram NaCl atau natrium klorida, ArNA 23 dan ArCl 35,5. D, 196,5 gram seng atau Zn. Massa atom relatifnya itu dari Zn adalah 65,5. Jawab, karena kita nyari mol, maka kita balik saja rumusnya. Yang tadinya dikali jadi dibagi. Seperti misalnya kita mencari mol dari natrium, sama dengan massa dari natrium dibagi massa atom relatif dari natriumnya. Massa dari natrium itu 2,3 gram dibagi massa atom relatif dari natrium kan 23 gram per mol. Hasilnya itu sama dengan 0,1 mol. Jadi begitu hitungannya untuk yang B, C, dan D. Hitungannya atau rumusnya itu sama dengan seperti yang A, yang mol natrium. C, volume molar gas. Hipotesis Avogadro menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Oleh karena 1 mol setiap gas mempunyai jumlah molekul yang sama, maka pada suhu dan tekanan yang sama pula, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama. Volume per mol gas disebut volume molar dan dilambangkan dengan V, lalu ada M kecil. Rumusnya, volume sama dengan mol dikali volume molarnya. Volume molar gas bergantung pada suhu dan tekanan. Beberapa keadaan suhu dan tekanan yang biasa dijadikan acuan penentuan volume gas sebagai berikut. Pertama, misalnya dalam keadaan standar. Kondisi dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut keadaan standar dan dinyatakan dengan singkatan STP atau Standard Temperature and Pressure. Rumusnya itu PV sama dengan nRT. P-nya itu tekanan dalam satuan atm atau atmosfer, V-nya itu volume gas dalam satuan liter, N-nya itu jumlah mol, satuannya mol, R itu tetapan gas, 0,082 liter atm per mol Kelvin. T-nya itu suhu, suhunya karena ini keadaan standar, suhunya 0 derajat Celcius. Kalau kita ke satuan Kelvin maka 273 Kelvin. Karena suhu dan tekanannya sudah diketahui, kalau kita hitung volumenya itu sama dengan nRT dibagi P. Kita baikkan saja rumusnya. Sama dengan misalnya 1 mol dikali R itu kan tetapan gas. Tetapannya itu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dikali suhunya itu kan 0 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, jadinya 273 Kelvin. Dibagi tekanannya itu tadi 1 atm atau 1 atmosfer. Sama dengan 22,4 liter. Jadi pada keadaan standar atau STP, volume molar atau volume 1 mol gas adalah 22,4 liter per mol. Volume molar atau volume 1 mol gasnya ini yang 22,4 liter per mol akan kita jadikan tetapan dalam menghitung jumlah mol nanti, teman-teman.
Selanjutnya 2. Keadaan kamar. Kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut keadaan kamar dan dinyatakan dengan RTP atau panjangannya itu Room Temperature and Pressure. Nah, kondisi RTP ini seperti kayak kondisi biasa aja teman-teman. Misalnya kayak teman-teman nggak pakai AC atau teman-teman nggak di tempat yang panas. Bisa dikatakan ini saat di kondisi di ruangan biasa atau ruangan tamu. Rumusnya itu kan PV sama dengan nRT. Sama seperti yang STP, bedanya T-nya itu kan yang STP 0 derajat Celcius. Kalau yang RTP atau Room Temperature and Pressure, T-nya itu 25 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. P-nya atau tekanannya sama 1 atm. Kalau kita hitung volumenya sama seperti yang STP, misalnya molnya itu 1 mol dikali tetapannya itu 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali suhunya itu 298 Kelvin dibagi 1 atm. Hasilnya itu 24,4 liter. Jadi pada keadaan kamar atau RTP, volume molar atau volume 1 mol gas adalah 24,4 liter per mol. Pada keadaan STP kan tadi volumenya itu 22,4 liter per mol. Kalau keadaan RTP itu 24,4 liter per mol. Sekarang yang ketiga, keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas yang disebut persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Untuk menentukan volume gas menjadi rumusnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, PV sama dengan nRT. Kalau kita mencari volume, maka nRT dibagi P. Suhu dan tekanannya tergantung keadaan. 4. Keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Misalnya gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume V1. Dan gas kedua dengan jumlah mol N2 dan volumenya itu simbolnya V2. Maka pada suhu dan tekanan yang sama berlaku V1 per V2 sama dengan mol 1 dibagi mol 2 atau N1 dibagi V1 sama dengan N2 dibagi V2. Kalau teman-teman lihat, persamaan ini mirip seperti persamaan yang Gay-Lussac yang hukum perbandingan volume, di mana volume itu kan berbanding lurus dengan koefisiennya. Sama seperti ini, di mana molnya itu berbanding lurus dengan volumenya. Jadi misalnya kita gabungkan rumus dengan hukum perbandingan volume Gay-Lussac, mol itu berbanding lurus dengan koefisien berbanding lurus dengan volumenya. Contoh soal 1, tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada A. Keadaan standar atau STP, B. Keadaan kamar atau RTP, C. Suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, D. Suhu dan tekanan yang sama di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Jawab. A. Pada keadaan standar atau STP, volume molarnya itu kan kalau STP 22,4 liter per mol. Kalau kita cari volumenya itu sama dengan N dikali volume molarnya. N atau jumlah molnya itu 2 mol dikali 22,4 liter per mol, sama dengan 44,8 liter. B. Pada keadaan kamar atau RTP, volume molarnya itu 24,4 liter per mol. Lalu kita cari volumenya sama dengan jumlah mol dikali volume molar. Jumlah mol nitrogennya tadi 2 mol dikali volume molarnya 24,4 liter per mol, sama dengan 48,8 liter. C. Pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dihitung dengan PV sama dengan nRT. Suhunya itu kan 30 derajat Celcius. Jadi kita tambahkan 273 sama dengan 303 Kelvin. Jadi suhu itu harus diubah ke dalam satuan Kelvin. Volume sama dengan nRT dibagi P. N atau jumlah molnya itu tadi 2 mol dikali tetapannya itu 0,082 dikali suhunya itu 303 dibagi tekanannya itu 1 atm. Hasilnya sama dengan 49,692 liter. D. Pada suhu dan tekanan yang sama, pada saat 0,5 mol gas oksigen, volumenya 15 liter. Rumusnya itu yang ini, volume oksigen dibagi volume nitrogen, sama dengan jumlah mol oksigen dibagi jumlah mol dari nitrogen. Yang kita cari kan volume nitrogen, sama dengan karena nitrogen yang dicari, maka mol nitrogennya di atas, lalu dibagi dengan mol oksigen yang sudah diketahui, dikali dengan volume yang diketahui, yaitu volume oksigen, sama dengan jumlah mol nitrogen kan 2 mol, dibagi mol oksigennya 0,5 mol, dikali volume oksigennya 15 liter. Hasilnya itu sama dengan 60 liter. D. Molaritas larutan. Molaritas atau simbolnya M besar adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan molaritas atau M besar adalah mol per liter atau milimol per mili. Dengan M itu menyatakan molaritas, satuan itu mol per liter atau bisa juga ditulis M besar juga. N itu jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. V itu sama dengan volume larutan, satuannya liter. Rumusnya itu M atau molaritas sama dengan mol dibagi volume. Kalau misalnya jumlah molnya tidak diketahui, kita ingat lagi yang sebelumnya, cara nyari mol itu sama dengan
massa dibagi mR. Kalau misalnya yang kita cari adalah jumlah mol dari senyawa. Kalau misalnya dalam bentuk atom, maka mR ini kita ganti dengan AR. Contoh soal pertama, menentukan molaritas larutan. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl, airnya sudah diketahui, dalam 500 ml air? Jawab, misalnya N-nya itu atau jumlah molnya belum diketahui ya di soal. Sama dengan massa dibagi mR. Mol sama dengan massa dari natrium klorida itu 5,85 gram dibagi mR dari NaCl. Kalau kita hitung, 23 ditambah 35,5 sama dengan 58,5 gram per mol. Ini kita bagi, hasilnya itu sama dengan 0,1 mol. Molaritas rumusnya itu mol per volume. Mol yang kita dapatkan tadi 0,1 mol dibagi volumenya itu 0,5 liter. Jadi hasilnya itu 0,2 mol per liter atau 0,2 M besar satuannya. Kalau misalnya teman-teman satuannya mol, maka volumenya itu harus liter. Kalau misalnya satuannya milimol atau M mol, maka volumenya itu satuannya mililiter. Jadinya nanti milimol per mili, sama aja teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin menggunakan satuan milimol per mili, maka teman-teman harus mengubah satuan jumlah zat atau molnya ini jadi milimol dulu. Lalu nanti bisa jadi satuannya milimol per mili. 2. Menentukan massa zat terlarut dalam larutan yang diketahui molaritasnya. Hitunglah massa dari NaOH atau natrium hidroksida. Massa atom relatifnya sudah diketahui di soal yang harus dilarutkan untuk membuat 100 ml larutan NaOH, 0,1 M atau molaritas. Jawab, M sama dengan mol per volume. Molaritas dari natrium hidroksida sama dengan jumlah mol kan bisa kita cari dengan massa dibagi massa molekul relatifnya atau MR dibagi volume. Di sini kita cari massa dari NaOH-nya atau natrium hidroksida. Maka kita ubah rumusnya menjadi molaritas NaOH dikali volume, lalu dikali massa molekul relatif dari NaOH sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,1 liter dikali 40 gram per mol. Hasilnya itu adalah 0,4 gram. Oh ya, untuk misalnya pergantian-pergantian yang ditanyain itu, misalnya teman-teman harus terpaksa berubah rumusnya. Teman-teman harus belajar yang namanya kali silang. Mungkin teman-teman sudah belajar di fisika atau matematika. Ini kan rumusnya molaritas NaOH. Gimana kalau misalnya kita mencari massa dari NaOH? Berarti M-nya ini dikali silang dengan volume. Lalu karena MR ini di posisi pembagian dengan massa, maka dikali MR. Jadilah rumus mencari massa NaOH-nya itu seperti ini. M dikali volume dikali MR dari NaOH. Sekian video dari saya tentang konsep mol. Semoga dengan video ini teman-teman jadi lebih mengerti tentang konsep mol. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.